Di malam yang sama, Alex mengendarai mobilnya menuju tempat ia dan Vea janjian untuk bertemu. Mereka sudah sepakat untuk membahas rencana ke depannya. Mobil yang dikendarai Alex sampai di parkiran sebuah kafe. Sepertinya Vea sudah sampai duluan, terlihat dari mobilnya yang sudah terparkir rapi tak jauh dari mobil Alex. Alex melangkah memasuki kafe dan menuju meja yang sudah dipesan Vea. Vea tampak menutupi wajahnya menggunakan masker. Sampai di dekat Vea, Alex langsung duduk di kursi yang berada di depan Vea. "Kenapa penampilanmu begitu?" Alex heran melihat penampilan Vea seperti orang sakit itu. "Aku memakai masker agar tak ada yang lihat aku bertemu kamu." "Sudahlah, tak usah bahas penampilanku, kita bahas yang lebih penting saja." Vea mengalihkan pembicaraan mengenai penampilannya. "Ya sudah. Jadi ayo katakan apa rencanamu." Alex langsung meminta Vea untuk menjelaskan rencananya. "Kau tenang saja. Aku akan menciptakan peluang untukmu agar bisa memiliki Noura," Vea berkata dengan percaya diri. "Peluang bagaimana maksudmu?" Alex kembali bertanya soal peluang yang dimaksud Vea. "Kau tak perlu tahu lebih rinci. Kau hanya perlu menjalankan apa yang aku instruksikan. Itu kalau kau memang ingin mendapatkan Noura sih." Vea melirik acuh tak acuh pada Alex. "Aku memang ingin mendapatkan Noura. Tapi jelaskan dulu rencana apa yang kau maksud." Alex kembali bertanya tentang rencana yang dimaksud Vea. "Kau hanya perlu ikut instruksi yang aku sampaikan. Hal lain biar aku yang urus semuanya." Vea tetap tidak mau menjelaskan secara rinci rencana yang ada di kepalanya itu. "Baiklah, aku percaya padamu. Ini semua demi Noura." Mau tak mau Alex terpaksa mengiyakan dan mempercayai semuanya kepada Vea. "Oke. Untuk kedepannya kita tidak perlu bertemu secara langsung lagi. Kita berkomunikasi lewat handphone saja." Vea berdiri dari duduknya dan berlalu meninggalkan Alex yang masih duduk mematung di tempatnya. "Apa yang aku lakukan itu sudah benar ya? Aku hanya ingin Noura bahagia. Dan Raymond bukan orang yang tepat untuk itu." Alex bergumam sendiri memikirkan jalan yang ia pilih. Tak menunggu lama setelah menyeruput habis minumannya, ia berlalu pergi meninggalkan kafe itu. Di kantor, Alex kembali melaksanakan tugasnya sebagai manajer finance di perusahaan Raymond. Dari pagi ia terus larut bergelut menyelesaikan pekerjaannya yang tak kunjung usai. Alex kalau sudah bekerja memang selalu fokus dan kadang sampai lupa diri. Tak terasa jam makan siang pun tiba. Alex mencoba melirik jam di pergelangan tangannya. Dan perutnya juga sudah mulai terasa lapar. "Sebaiknya aku makan dulu. Setelah itu baru lanjut lagi." Alex berdiri dari duduknya dan berjalan keluar ruangan, kakinya terus melangkah menuju ruangan Noura. Ia tak mengerti kenapa ia melangkah menuju ruangan Noura, padahal niat awalnya adalah ke kantin kantor. Ia terus melangkah hanya sekadar melewati ruangan Noura saja. Rasanya ingin sekali berhenti dan masuk ke dalam ruangan Noura serta mengajak wanita itu makan siang seperti biasanya. Tapi itu tidak ia lakukan lantaran takut Noura akan menolaknya. "Aku tidak boleh pesimis begini. Noura dan aku masih berteman. Aku harus memberanikan diri mengajak Noura makan siang walaupun dengan menjual hubungan pertemanan kami." Alex mencoba memberikan semangat pada dirinya sendiri. Alex mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk menggedor ruangan Noura. Dari luar tidak terdengar suara apapun, terdengar sunyi seperti tidak ada orang. Tok, tok, tok. Alex mengetuk pintu ruangan Noura dengan pelan, seperti takut ada yang terusik mendengar ketukan pintu itu. "Ya, masuklah." Suara Noura terdengar menyahut dari dalam ruangan, mempersilakan masuk ke dalam ruangannya. Tanpa pikir panjang lagi, Alex mendorong handle pintu ruangan Noura dan bergegas masuk ke dalam ruangan Noura. "Alex, ada apa, Lex?" Noura agak terkejut saat melihat yang datang adalah Alex. "Hai, Ra. Apa kau lagi sibuk?"
Alex mendekat ke arah Naura. Tidak juga, Lex. Ini sudah hampir selesai kok. Emangnya ada apa, Lex? Naura bertanya maksud kedatangan Alex ke ruangannya. Aku hanya ingin menagih janjimu, kan kamu pernah janji akan mentraktir aku makan. Itu pun kalau kau tak lupa. Alex berterus terang kepada Naura. Oh, iya. Untung kamu masih ingat. Kalau tidak, aku pasti sudah melupakannya. Naura mengingat janjinya pada Alex untuk gantian mentraktir Alex makan. Karena kau pelupa itulah aku mencoba untuk mengingatkannya. Jadi gimana? Jadi mau traktir temanmu ini atau tidak? Ya sudah, ayo ke kantin. Tapi sebelum ke kantin, tunggu aku sebentar ya. Naura meraih handphonenya dan seperti mengetik sesuatu di sana. Alex menunggu dengan setia sambil memperhatikan Naura yang tampak semakin cantik. Sudah, Lex. Ayo pergi. Naura mengajak Alex beranjak pergi. Iya, ayo. Ajakan Naura berhasil membuyarkan lamunan Alex. Alex dan Naura beranjak pergi menuju kantin yang disediakan oleh kantor itu. Sesampainya di sana, mereka langsung memesan makanan-makanan yang enak untuk disantap. Aku pikir kamu bakal menghindar dariku. Alex mencoba memecah keheningan. Ya, enggak lah, Lex. Aku sudah anggap kamu sebagai teman. Naura mengenal Alex bukan dalam waktu yang sebentar. Dari saat kuliah sampai sekarang, Alex adalah salah satu orang yang mengisi kehidupannya. Walaupun perasaannya yang dulu pernah ada tak bersisa lagi untuk Alex, tapi hari-hari yang pernah ia habiskan bersama Alex tak mungkin bisa dilupakan begitu saja. Naura sudah menganggap Alex sebagai temannya. Keberadaan Alex sudah hampir sama dengan keberadaan Kayla di hidupnya. Dan dia berharap tetap bisa menjalin hubungan pertemanan yang baik bersama Alex. Aku lega mendengarnya. Alex tersenyum lega mendengar perkataan Naura. Kalau begitu aku tak akan sungkan lagi karena kita teman. Alex mencoba menggoda Naura. Ya, makanlah sepuasmu. Biar aku yang traktir. Naura menyanggupi membayar pesanan Alex sambil tertawa kecil. Kamu jangan menyesal kalau aku makan banyak ya. Tawa ceria kembali terdengar dari mulut Alex. Naura tertawa mendengar perkataan Alex. Selama ini Alex sudah baik padanya, dari zaman kuliah sampai sekarang kebaikannya tak pernah berubah. Hanya takdir jodoh saja yang tidak berpihak pada mereka berdua. Alex dan Naura menyantap makanan yang terhidang di atas meja mereka, sambil sesekali bercanda seperti tak pernah terjadi apapun antara mereka. Asyik sekali makannya. Raymond datang menghentikan tawa keduanya. Pak Raymond, ada perlu apa ya, Pak? Alex pura-pura tidak tahu hubungan Raymond dan Naura. Tidak ada apa-apa kok. Saya lihat kalian asyik sekali makannya. Suara tawa kalian menarik perhatian saya hingga membuat kaki ini melangkah ke sini. Padahal Raymond sengaja datang menyusul Naura saat ia baca pesan dari Naura. Naura melotot ke arah Raymond. Ia tidak menyangka Raymond akan menyusulnya ke kantin. Padahal tadi dia sudah mengirim pesan pada Raymond untuk meminta izin makan siang dengan Alex. Itu semata-mata karena Naura menghargai pertemanannya selama ini dengan Alex. Dan juga Naura memiliki hutang janji untuk mentraktir Alex makan. Jadi, apa boleh aku bergabung dengan kalian? Raymond tidak menggubris jelitan mata Naura yang seakan memintanya pergi. Oh ya, tentu saja boleh, Pak. Alex dengan terpaksa mengizinkan Raymond untuk bergabung. Oke, terima kasih. Raymond memberikan senyum terbaiknya. Raymond memesan makanan untuknya dan setelah itu segera duduk di kursi kosong di samping Naura. Tak menunggu lama, pesanan yang dipesan Raymond datang juga. Mereka mulai menyantap kembali makanannya. Baru mau mengangkat sendok untuk menyuap makan, tapi itu kembali terhenti karena kedatangan seseorang. Hai, aku boleh bergabung. Vea datang dengan membawa nampan berisi makanan miliknya. Ini ulat bulu ngapain juga ikut ke sini? Naura membuang muka kesal melihat kehadiran Vea. Boleh kan, Kak?
Vea menatap ke arah Raymond. Bergabung saja. Tidak ada yang larang kok, Raymond menjawab seadanya. Terima kasih, Kak. Dengan senang hati, Vea duduk di kursi kosong di samping Alex. Vea menyapa Alex seadanya seperti rekan kantor biasa, seperti orang yang tidak terlalu akrab. Mereka mulai menyantap makanannya masing-masing tanpa terkecuali. Mereka makan dengan suasana hening tanpa ada yang mau memulai untuk bersuara. Naura, ada sedikit sisa makanan di sudut bibirmu. Alex memberitahu Naura ada sisa makanan yang menempel di dekat sudut bibirnya. Mana? Di sini. Naura mencoba mengelap tapi tidak bisa. Sini, ku bantu. Alex yang melihat Naura kesusahan menawarkan diri untuk membantu. Alex mulai mengulurkan tangan ke arah Naura. Ia berencana mengelap sisa makanan itu menggunakan tangannya. Namun, uluran tangan itu terhenti saat tangan Raymond langsung menyeka bibir Naura menggunakan tangannya, mendahului Alex. Maaf, aku hanya mencoba membantu. Raymond beralibi saat tatapan aneh tertuju padanya. Naura yang mendapatkan perlakuan itu menjadi kikuk. Ia hanya diam mencubit kecil paha Raymond. Bukannya marah, Raymond malah menangkap tangan Naura dan menggenggam jemarinya. Sepanjang makan, tangan Naura terus digenggam oleh Raymond yang tersembunyi di bawah meja. Keduanya hanyut dalam genggaman tangan yang menyatu. Vea tahu persis apa yang dilakukan Raymond dan Naura. Tapi ia tak mau mengusik sama sekali. Kita lihat saja nanti, kalau waktunya sudah tiba, kamu, Naura, tak akan bisa tersenyum malu seperti itu, Vea berkata di dalam hati saat melihat senyum malu-malu Naura. Selesai makan siang, keempatnya berpisah menuju ruangan masing-masing. Tidak begitu dengan Naura, ia mengikuti Raymond ke ruangannya. Di saat selesai makan tadi, Raymond meminta Naura untuk ke ruangannya. Naura terus melangkah mengekori Raymond dari belakang. Keduanya masuk ke dalam ruangan Raymond. Kamu kenapa mau-mau aja diajak makan siang oleh Alex? Aku kan sudah bilang jauhi Alex dan jangan dekat-dekat dengannya. Raymond langsung menatap Naura tajam saat sampai di dalam ruangannya. Tapi, Ray, Alex itu temanku. Aku kenal dia sudah lama, jauh sebelum aku kenal kamu. Dan Alex juga sudah banyak membantuku mulai dari saat kami kuliah dulu. Dan aku tak mungkin bisa menjauhinya tanpa alasan seperti maumu itu. Naura mencoba mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Hanya kamu yang menganggap dia teman. Sedangkan dia menganggap kamu teman atau lebih dari itu, Dan asal kamu tahu, tak ada pertemanan yang tulus antara pria dan wanita. Kamu salah, Ray. Aku juga pernah punya perasaan padanya saat kuliah dulu, tapi semua itu hilang saat kamu masuk ke dalam hidupku. Dan sekarang buktinya aku bisa berteman dengannya. Begitupun Alex, dia juga bisa menganggap aku sebagai teman. Naura tetap berada pada pendiriannya. Tapi, Naura, ucapan Raymond terpotong oleh Naura. Sudahlah, Ray. Naura membalikkan badan dan ingin pergi dari ruangan Raymond. Tunggu, Ra. Oke, aku minta maaf terlalu mengekangmu. Aku minta maaf untuk itu. Dan jangan marah padaku, aku begitu karena cemburu melihat kamu dekat dengan pria lain. Raymond menahan tangan Naura agar tidak meninggalkannya. Baiklah. Tapi kamu jangan begitu lagi ya. Naura kembali menghadap ke arah Raymond. Iya. Raymond menarik Naura ke dalam dekapannya. Raymond tak habis pikir dengan pemikiran Naura. Kekasihnya itu tidak bisa dikasih tahu. Kalau dia terus memaksa Naura, mungkin hubungannya dengan Naura yang akan hancur. Dan ia tidak mau sampai itu terjadi. Sebaiknya aku mengalah dulu. Seiring waktu, Naura akan tahu sendiri bagaimana Alex itu, Raymond bermonolog sendiri. Pagi ini, Naura kembali memulai aktivitasnya, ditemani dengan secangkir kopi latte kesukaannya. Hari-hari yang penuh kesibukan akan dimulai hari ini.
Penghuni kantor sudah disibukkan oleh persiapan hari ulang tahun kantor, tak terkecuali Naura tentunya. Aku harus segera ke ruangan Raymond untuk mengatur dan menyesuaikan jadwal Raymond. Mengingat hari ulang tahun perusahaan akan jatuh dalam 3 hari lagi. Naura berbicara sendiri sambil mengambil buku agenda dan berlalu menuju ruang Raymond. Naura melangkahkan kaki memasuki ruang Raymond setelah mengetuk pintu sebanyak 3 kali. "Hai, sayang, ada apa?" Raymond langsung bertanya saat melihat Naura masuk ke dalam ruangannya. "Ini, Ray, aku mau konfirmasi mengenai jadwal kamu. Sepertinya banyak yang harus disesuaikan lagi." Naura menyampaikan maksud dan tujuannya datang menemui Raymond. "Ya sudah, kamu atur aja. Aku ikut jadwal yang kamu atur." Raymond tak ingin ambil pusing, ia menyerahkan semuanya pada Naura. "Ya sudah kalau begitu. Aku bakal atur sesuai kepentingannya saja. Mana yang lebih penting aku dahulukan. Bagaimana menurutmu, Ray?" "Begitu juga oke." Raymond setuju dengan cara yang dilakukan Naura. "Oh ya, ada lagi, mengenai acara ulang tahun kantor. Nanti abis istirahat siang, rapatnya di ruang rapat. Kamu harus hadir di sana, soalnya banyak keputusan yang harus diambil kesepakatannya." Oke. Apa ada lagi?" Raymond lagi-lagi menyetujui apa yang disampaikan Naura. "Aku rasa cukup, Ray. Kalau begitu, aku kembali ke ruangan ya." Naura berpamitan untuk kembali ke ruangannya. "Tunggu, mau kemana?" "Sini, temani aku dulu." Belum sempat Naura melangkah, sudah dihentikan oleh Raymond. "Tapi aku masih ada kerjaan, Ray." Naura mencoba menolak perintah Raymond. "Udah, itu bisa nanti saja. Kamu istirahat dulu. Ayo, duduk sini." Raymond meminta Naura untuk duduk di sofa yang ada dalam ruangannya. Tak lupa, Raymond juga memberikan majalah untuk dibaca Naura. "Aku ngapain? Kayak nggak ada kerjaan aja kalau begini." Naura komplain jika cuma disuruh membaca majalah. "Siapa bilang nggak ada kerjaan? Kerja kamu menambah semangat atasan. Dengan melihatmu di situ, aku jadi semangat kembali." Kehadiran Naura tadi kembali membuat Raymond bersemangat. Cekak. Gombal terus. Naura berdecak mendengar pujian Raymond. "Kali ini aku serius, Naura sayang. Tadi puyeng banget lihat dokumen setumpuk kayak gini. Untung kamu kesini, puyengnya jadi hilang." Raymond tersenyum lebar ke arah Naura yang sudah duduk di sofa. "Ya udah deh, aku temani bentar aja ya." Naura akhirnya mengikuti kemauan Raymond untuk menemaninya. "Siap. Terima kasih, cantik." Raymond tersenyum bahagia karena Naura mau menemaninya. Raymond melanjutkan pekerjaannya, sedangkan Naura masih asyik bersantai membaca majalah yang diberikan Raymond. Keberadaan Naura sudah seperti istri yang menemani suaminya bekerja. Rapat dibuka oleh Raymond sendiri selaku CEO di sana. Dengan percaya diri, ia mencoba memberikan kata-kata yang dapat menambah semangat para bawahannya dalam menyiapkan acara ulang tahun kantor. Sudah 7 tahun perusahaan ini berdiri. Raymond memulai bisnisnya dari kecil hingga menjadi besar seperti sekarang. Itu dilakukannya sendiri tanpa campur tangan orang tuanya. Walaupun orang tua Raymond memiliki perusahaan yang lebih besar dan sukses, tapi ia tidak mau sukses di bawah nama besar orang tuanya. Ia ingin dikenal dengan usaha dan bakatnya sendiri. Dulu, Daddy dan Mommy Raymond meminta anaknya untuk bekerja di perusahaan keluarga itu, tapi semua itu ditolak oleh Raymond. Ia tidak mau menjalankan perusahaan yang sudah besar oleh Daddy-nya itu. Raymond lebih memilih membangun bisnisnya sendiri. Usai membahas berbagai persiapan hari ulang tahun kantor, Raymond juga menetapkan berbagai rangkaian acara dalam perayaan itu. Ketua tim pelaksana dipercayakan kepada Alex berdasarkan hasil perhitungan suara dari karyawan yang hadir rapat. Banyak di antara yang hadir mengusulkan Alex sebagai ketua tim karena dinilai cekatan dalam bekerja.
Hal itu membuat Raymond mau tak mau menetapkan Alex sebagai ketua tim terpilih. Setelah saya tutup rapat ini, Bapak Alex bisa mengambil alih untuk memimpin rapat. Untuk rencana lebih detail, nanti bisa disampaikan pada rapat setelah ini. Raymond menyampaikan sedikit pencerahan sebelum menutup rapat. Dan satu lagi, bagaimana detail acaranya, saya mau rinciannya hari ini juga. Raymond kembali berkata dan melirik ke arah Alex. Rapat internal yang dipimpin Raymond akhirnya ditutup. Dan kepemimpinan rapat diambil alih oleh Alex selaku ketua tim. Raymond keluar dari ruangan rapat diikuti oleh Nora di belakangnya. Masalah ulang tahun kantor sudah diurus oleh Alex beserta timnya. Di ruangan rapat, masih ada Alex bersama timnya. Mereka melakukan diskusi terkait rangkaian acara yang akan dilaksanakan dalam perayaan hari ulang tahun kantor. Jalannya rapat cukup lama, memakan waktu sampai 2,5 jam. Sampai akhirnya mereka mengambil kesepakatan secara bersama. Usai rapat, Alex melangkah keluar dari ruangan rapat menuju ruangan Raymond. Ia ingin menyampaikan hasil dari rapat timnya tadi. Alex masuk ke dalam ruangan Raymond setelah dipersilakan masuk oleh bosnya itu. Bagaimana? Alex yang baru duduk langsung ditodong pertanyaan oleh Raymond. Saya ingin menyampaikan hasil kesepakatan dari rapat tadi. Untuk rangkaian acara, kita samakan dengan tahun lalu, tapi ada satu kegiatan yang ingin kita tambahkan. Itu pun kalau Bapak memberi izin. Alex menyampaikan hasil rapatnya kepada Raymond. Kegiatan apa yang ingin ditambahkan? Tanya Raymond. Kegiatan berbagi dengan anak yatim piatu, Pak. Untuk detailnya, kita hanya perlu datang ke panti asuhan yang dipilih untuk melakukan kerja bakti sosial, mengurus, dan bermain bersama anak panti itu 1 hari penuh. Dan kalau Bapak juga berkenan, kita juga bisa memberikan sumbangan ke sana, ujar Alex menjelaskan. Raymond menimbang-nimbang kegiatan yang ditambahkan Alex. Selama ini, memang ulang tahun kantor selalu dirayakan dengan mewah dan belum pernah ada kegiatan sosial yang dirangkum di sana. Baiklah, saya setuju. Itu ide yang bagus. Raymond menyetujui usulan Alex. Dan untuk acara puncak, seperti biasa kita melakukan gala dinner seperti biasa, hanya saja usulan dari kami ingin menambahkan dress code dalam acara itu. Alex kembali menyampaikan usulan timnya. Itu juga tidak masalah. Apa ada lagi? Raymond kembali menyetujui usulan Alex. Saya rasa untuk rangkaian yang lain, kita samakan saja dengan tahun sebelumnya, Pak. Dan untuk pendanaan, seperti biasa kita ambil dari uang kas kantor. Alex kembali berbicara dengan percaya diri. Kalau untuk pendanaan tahun ini, tidak perlu diambil dari kantor. Segala kebutuhan dalam perayaan ulang tahun kantor akan saya tanggung dengan dana pribadi. Kamu rincikan saja berapa yang dibutuhkan dan segera laporkan kepada saya. Untuk tahun ini, Raymond ingin menggunakan dana pribadi dalam perayaan ulang tahun kantor. Bukan tanpa sebab, ia punya rencana pribadi tersendiri pada saat gala dinner itu. Apa ada lagi yang ingin dibahas? Raymond bertanya pada Alex yang masih duduk di depannya. Saya rasa sudah cukup, Pak. Kalau begitu, saya pamit. Alex berdiri dari duduknya dan berlalu keluar dari ruangan Raymond. Dret, dret. Handphone Raymond yang ada di atas meja kantor bergetar. Ia melangkah mengambil handphonenya itu. Bagas, Raymond membaca nama Bagas yang tertera di layar handphonenya. Halo, bos, suara Bagas menyapa saat sambungan teleponnya terhubung. Iya, halo. Ada apa kau menghubungiku? Apa ada kendala lagi? Raymond langsung bertanya, takut ada masalah dengan proyek di Singapura. Tentu saja tidak, bos. Saya hanya ingin menyampaikan kabar baik. Bagas berkata dengan semangat. Kabar baik apa? Raymond bertanya kembali dengan kabar baik yang dimaksud Bagas. Proyek di sini berjalan lancar dan lebih cepat dari perkiraan. Apa saya sudah bisa kembali, bos?
Bagas menyampaikan keinginannya untuk kembali saat proyek yang ditugaskan padanya sudah selesai. Belum boleh. Kau tetap di sana dulu sampai urusanku selesai. Raymond langsung menolak keinginan Bagas. Tapi, bos, sebentar lagi kan ulang tahun kantor. Saya juga mau merayakannya, bos. Bagas mencoba merayu Raymond dengan nada yang memelas. Ia sudah rindu pulang ke tanah air tercinta. Tidak bisa. Kau tetap stay di sana dulu sampai urusanku selesai. Raymond kembali berkata tanpa bisa dinegosiasi. Urusan apa yang bos maksud? Bagas bertanya urusan apa yang harus ditunggunya itu. Pokoknya kau tidak boleh muncul di sini sampai Naura mau menerima lamaranku. Raymond mengatakan keinginannya kepada Bagas. Bagas termasuk orang kepercayaannya, jadi tak masalah kalau rencananya itu diketahui Bagas. Wah, saya tidak menyangka perkembangan hubungan bos bisa secepat itu. Saya senang mendengarnya. Bagas tidak menyangka kalau bosnya itu mau melamar seorang wanita. Padahal selama ini bosnya itu sangat tidak mau punya hubungan terikat dengan wanita. Ternyata Naura sudah banyak merubahnya. Untuk itu, kau jangan mengacaukannya. Raymond tidak mau kalau Bagas pulang akan membuat Naura jauh darinya. Karena kesepakatannya dulu, Naura menjadi sekretaris hanya sementara sampai Bagas menyelesaikan proyek di sana. Siapa bilang saya akan mengacaukan itu, bos? Saya bisa membantu melancarkan rencana bos. Bos tidak akan menemukan orang yang bisa dipercaya seperti saya. Coba jelaskan maksudmu itu. Raymond penasaran dengan maksud Bagas. Saya bisa kembali tanpa sepengetahuan Naura. Dan saya bisa membantu rencana bos diam-diam. Bagas memberikan usulan kepada Raymond. Raymond diam menimbang-nimbang usulan yang diberikan Bagas. Dia sebenarnya memang butuh orang yang bisa dipercaya untuk melancarkan rencana lamarannya. Dan Bagas merupakan orang yang tepat untuk itu. Mengizinkan Bagas kembali secara diam-diam merupakan ide yang tidak terlalu buruk. Oke, aku setuju dengan usulanmu. Kamu boleh kembali ke sini. Raymond mengizinkan Bagas untuk kembali. Terima kasih, bos. Saya tidak akan mengecewakan bos. Bagas kegirangan mendengar keputusan bosnya itu. Raymond memutus sambungan teleponnya saat tak ada lagi yang harus ia bicarakan dengan Bagas. Aku harus berhasil melamar Naura. Naura harus jadi milikku seutuhnya. Agar tak ada lagi lalat yang mencoba hinggap. Raymond bertekad sepenuh hati ingin menjadikan Naura sebagai istri.